Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasantri yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Mu'in, masih terkait dengan sunnah-sunnahnya wudu, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man ajazana wa musannif fil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadihi faidatun. Yahrumu haram opo atatahuru sesuci. Tatahuru sesuci bil musabbari kelawan banyu kang den cawesaken li syurbi krana den umbi. Wa kadza halika mengkono yahrumu bimain kelawan nganggo banyu juhila kang den bodoni yang tidak diketahui. Apa halhu tingkai ma al aujahi miturut ing atase kaul kang parek maring wajah kang bener. Wa kadza lan iku kaya mengkono yahrumu hamlu syai'in utawi nggawa suwi-wiji minal musabbali saking banyu kang den cawesaken ila ghairi mahalihi maring saliyane panggonane al musabbal. Jadi bersuci dengan menggunakan air tersebut disiapkan, ya, disiapkan atau sengaja disiapkan untuk diminum, bukan untuk sesuci. Ya, air disiapkan memang untuk diminum, ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, haram hukumnya. Demikian juga kita bersuci dengan menggunakan air yang tidak diketahui, ya. Kondisi air itu, untuk apa air itu, ya, itu juga tidak diperkenankan, haram menurut kaul aujah. Karena tidak diketahui ini untuk sesuci atau untuk minum saja atau yang lainnya. Ya. Demikian juga tidak boleh membawa air yang disiapkan di situ dibawa ke tempat lain. Nah, ini berarti memindah sesuatu yang disiapkan di situ dibawa ke tempat yang lain, itu juga tidak diperkenankan. Selanjutnya wal yaktafsir lan becik ngring keso sapa mutawaddi ail mutawaddi tegese wong kang wudu hatman kelawan wajib ai wujuban tegese kelawan wajib ringkes ala ghusl ing atase basuh au mashi wajibin utawa ngusap ngauto kang wajib fala ya juzu mengko ora wenang apa taslisun ngaping teloni wala ityanu sairi sunani lan ora kena nekani ing sekerine pira-pira kesunahan. Wajibnya meringkas tadi lidoi kiwaktin krono rupeke waktu an idraki sholati saking nemu salat kuli yayas kabene salat fihi dalam waktin kama kaya keterangan soroh kang mertelaaken bihi kelawan ma sob al-Baghawi Imam Baghawi wa ghairulan liyane al-Baghawi wa tabi'ahu lan anut ing al-Baghawi sapa al-mutaakhiruna pira-pira ulama kang akhir-akhir kabeh. Tidak diperkenankan kita berwudu kita seharusnya meringkas, ya. Orang yang wudu seharusnya meringkas. Wajib hukumnya meringkas, ya, pada basuhan atau usapan dalam wudu diringkas, artinya tidak diperkenankan untuk sampai 3 kali, cukup sekali saja. Yang penting sudah memenuhi persyaratan merata pada seluruh anggota yang dibasuh atau diusap tersebut. Ya, itu harus wajib hukumnya diringkas. Dalam keadaan bagaimana? Lidhoiki waktin, kalau dalam keadaan waktu yang sudah sempit, ya, sudah waktunya mau sholat habis, ya, kita dalam wudunya maka tidak perlu sampai 3 kali, cukup sekali tapi harus sudah memenuhi persyaratan,
Ya. Itu hukumnya wajib untuk diringkas, tidak perlu 2 kali, tidak perlu 3 kali, cukup 1 kali saja. Ya, tidak perlu melaksanakan sunnah-sunnahnya, cukup yang fardu-fardu saja. Ya, diringkas demikian. Seperti yang ditegaskan Imam Baghawi dan imam yang lainnya dan diikuti oleh ulama-ulama mutakhirin. Namun lakin afta tetap ini aweh fatwa sapa Al-Baghawi fi fawatis sholatin dalam masalah pira-pira pote salat. Ya, salat yang pot itu. Lau akmala ya nyempurnaaken sapa mutawaddi sunanaha ing pira-pira kesunane sunana ing pira-pira kesunane sunana ing pira sunan salat iku ing sunan ing pira salat piyayatiha gambare yang to nekani piyayatiha gambare to nekani sapa wong ing sunanaha walau lam yutik senajan ta ora nemu sapa wong rakaatan ing sak rakaat. Tapi juga Imam Baghawi dalam masalah fawatis sholat, ya, sholat-sholat yang pot, sholat-sholat yang sudah tidak dilakukan oleh musolli, yang ditinggalkannya. Ya, dalam hal ini Imam Baghawi berfatwa bahwa tetap disunahkan untuk menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Ya, itu dalam hal fawatis sholat. Tapi kalau dalam hal wudhu tadi harus mencukupkan pada hal-hal yang wajib-wajib saja, tidak perlu melakukan hal yang sunah-sunah dalam wudhu. Waqat yufarraqu teman-teman dan bedakan apa bianahu kelawan teman satune musolli. Sama yang dalam kono-kono bab salat, ya, wudhu ketika akan melakukan salat itu iku istaghala ketungkul sapa musolli sapa mutawaddi, ya, bil maksudi kelawan perkara kang den sejo fakana mengkono sapa mutawaddi iku kama kaya masalah laumadda lamun dawaaken sapa wong fil qiraat dalam wacan salat, ya. Itu bisa dibedakan antara 2 fatwa tadi, ya, fatwa yang dalam masalah wudu, ya, yang sudah sempit waktunya untuk mendapatkan salat, dengan masalah melakukan fawatis sholah. Ya. Kalau dalam fawatis sholah, sholat yang pot, ini tidak apa-apa, kita menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Ya. Walaupun toh tidak mendapati 1 rakaat, ya, dalam sholat itu. Ya. Tapi kalau dalam sholat yang tidak fawatis sholah, ya, bukan sholat yang telah tertinggalkan, maka harus benar-benar kita berusaha mendapatkan sholat itu secara penuh. Jangan sampai tertinggal waktunya. Kenapa? Waktunya sudah sempit. Ya. Aukilati ma'in atau kidiknya atau aukilati ma'in atau kidik banyu atau dalam keadaan kondisi air yang sedikit, maka juga harus diringkas tadi. Bihaisu layak fi kelan sekiranya orang nyukup ya pemak ilal fardu angin perkara kang fardu atau nggawa kang fardu. Walau kana lamun ana iku mahu sertane wong apa maun banyu layak fi kang ora nyukupi apa mak ing layak fi karo nyukupi apa mak ing wong, ya, litatimati tuhrihim karena nyempurnaaken sesucine wong insallasa lamun ngaping teloni sapa wong au ata utawa nekani sapa wong as-sunana ing boro kesunahan awih tajau ta butuh sapa wong ilal fadili maring banyu kang turahan li'atsi muhtaramin krana ngelake hayawan kang den mulyakaken haruma mengko haram apa istimaluhu gunakaken ma fi syai'in dalam suci-suci minas sunani kang tetep saking pira-pira kesunan wa kadza halika yamununu wudu yuqalu den ucapaken apa dza fil ghusli in dalam adus. Atau juga diharuskan untuk meringkas wudu tadi dalam keadaan qillatu ma'in,
sedikitnya air yang tersedia. Ya. Dalam gambarannya, deskripsinya sedikit itu adalah ketika air itu tidak cukup untuk hal-hal yang lain selain fardu. Jadi cukupnya hanya untuk membasuh bagian-bagian yang fardu saja. Kalau digunakan untuk yang fardu dan sunnah tidak cukup. Nah, makanya ini air sedikit. Ya. Nah, kalau demikian ya harus diringkas, artinya dibatasi hanya untuk membasuh, mengusap anggota yang fardu saja. Wa kadza yuqalu fil ghusli. Ya, ini tidak hanya terkait dengan wudu tapi juga dalam hal masalah mandi. Juga begitu. Kalau mandi tersedianya air hanya cukup untuk membasuh yang fardu, ya maka harus kita batasi yang dibasuh yang fardu saja. Yang sunah-sunah tidak perlu dibasuh karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dibasuh semuanya. Ya. Atau kondisinya tadi awih taja ilal fadil li'atsin muhtaramin, atau kondisinya orang tersebut masih membutuhkan sisa air dari yang digunakan untuk wudhu atau mandi untuk memberikan minum hewan yang memang layak dimuliakan. Artinya hewan-hewan yang seperti hewan-hewan peliharaan kita dan sebagainya, ya, bukan hewan-hewan yang diharamkan oleh agama. Nah, ini maka harus dibagi antara yang kita gunakan untuk wudhu dengan yang digunakan untuk mengasih minum pada hewan tersebut. Ya. Maka tidak perlu kita membasuh sampai 3 kali atau tidak perlu membasuh atau mengusap kesunah-sunahnya. Cukup yang fardunya 1 kali saja, sisanya bisa untuk memberi minum hewan tersebut. Wa nadban lan beciong ringkes kelawan sunnah. Yang kedua ini dianjurkan atau diharapkan untuk diringkas, hukumnya sunnah merungkas. Al wajibi ngatasi perkara kang wajib, bitarki sunani kelawan ninggalaken pira-pira kesunahane wudu, li idroki jamaatin krono nemoni jamaah. Lam yurja kang ora den arep-arep apa ghairu haliyane jamaah. Jadi kalau wudu kita itu dalam rangka untuk mendapatkan sholat berjamaah, ya, sudah diiqomahi mau sholat jamaah, lah kita wudu, maka disunahkan untuk diringkas wudu kita itu hanya yang wajib-wajib saja. Tidak perlu sunah-sunahnya, kan kelamaan nanti. Keburu jamaahnya sudah habis. Naam, ya, disunahkan untuk diringkas. Tapi gila dan ucapakan apa biwujubi iklan wajib ma. Menurut satu kil tidak hanya sunnah untuk diringkas, tapi wajib diringkas dalam rangka untuk menjumpai atau mendapatkan jamaah itu. Kadalki halemadani ngosoi yang bagi sukcoba takdimuhu dingenaken takdimuhu dingenaken adalki kena alaiha ing atase jamaah nadhirama halemadani totondene perkara nadhirama halenun madani perkara totondene perkara marra kang sifat apa min nadbi takdimil faiti bayane sunai dingenaken salat kang pot bi'udrin sebab udzur alal hadirati ngatasi salat kang hadir wa in fatat senajan topot apa jamaatu jamaah. Nah, seyogjanya mendahulukan wudu atau dalkunya tadi mengakhirkan jamaahnya. Jadi memang wudunya selesaikan dulu semuanya, yang fardunya, yang sunnahnya selesaikan dulu. Ya, ini satu pendapat. Ya. Itu disamakan dalam kasusnya ketika orang ada sholat yang sholat yang belum terkerjakan karena tertinggal, kemudian juga dia ketepatan ada sholat yang harus dikerjakan saat itu. Misal pada saat sholat asar, dia tadi zuhur belum sholat. Ya, sekarang sudah masuk asar. Nah, ini mana yang didahulukan? Sementara waktunya sudah sempit. Ya. Kasusnya seperti kasus itu bisa dilihat pada pembahasan pada bab yang kemarin. Tatimatun ay hadi tatimatun. Ya tayammamu kena tayamum sapa wong
anil hadasaini saking hadas loro, hadas cilik atau hadas besar ya. Li faqdi ma'in krono kasepen banyu, tidak adanya air. Au khaufi mahdhurin utawa wedi perkara kang den kuwatiraken. Min istimali saking gunakaken ma tayamum biturabin kelawan lebu tahurin kang suci tur kang nucikaken. Lahu kang iku tetep kudune turab, hubarun utawi lebu, ada debunya, ada bleduknya. Wa arkanu ta berapa rukune tayamum iku niyatus tibahati sholati, niat amrih kawenangane salat, al mafrudati kang den fardhuaken, makrunatan haditen barengaken apa niat binaqli turabi kelawan mindah lebu, kelawan mindahkan lebu, wa mashu wajhihi lan ngusap wajahe mutayammim wong tayamum ya. Summa yadainu li tangan loro mutayammim walau tayakona. Ini pelengkap di sini terakhir suplemen ya. Orang boleh tayamum ya. Karena tidak adanya air ya. Bisa untuk tayamum karena menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar ya. Atau khaufi mahdurin, atau mengkhawatirkan terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya. Kalau menggunakan air nanti malah justru mungkin sakitnya tambah parah atau bisa berakibat lebih bisa nanti berbahaya bagi kesehatannya, maka boleh bertayamum tidak menggunakan air. Dengan menggunakan debu yang suci, yang mensucikan, yang mana debu itu punya unsur-unsur semacam, kalau bahasa Jawanya lebu, serbuk-serbuk yang tipis ya. Jadi tidak hanya sekedar tanah biasa, tapi turab pasir atau tanah yang punya debu gitu ya. Rukunnya tayamum yang pertama adalah niat istibahatus shalah al-makrunah binaqti turab ya. Niat agar diperkenankan kita menjalankan sholat ya dengan tayamum tersebut ya. Jadi niatnya nama itu tayamum listibahatis shalah. Nah, saya berniat tayamum agar diperkenankan untuk menjalankan sholat. Kemudian niat itu dilaksanakan berbarengan dengan naqli turab, berarti memindah debu ya. Ketika memindah debu ya ini diniati ya. Ketika memindah debu kita diniati mau mengusap kepada wajahnya. Setelah itu mengusap wajah ya, mengusap wajah. Setelah wajah selesai rata, baru kemudian dua tangan ya, dua tangan. Ini tayamum. Dah selesai. Itu rangkaian tayamum. Jadi cukup ketika mindah ini berniat, kemudian wajah ya merata ya, di atas bawah, kemudian bersihkan, pindah ke tempat yang lainnya ya. Kemudian untuk mengusap dua tangan ini ya, selesai ya. Itu untuk tayamumnya. Kemudian walau tayakona, lamun ngiyakinaken sapa wong ma'an ing banyu akhiral waktu ing dalam akhir waktu, fantidharuhu mengko tawi ngenti-ngenti atau nunggu ing ma iku afdhalul luweh utama. Wa illa lamun ora tayakona fata'jilu tayamumin mengko tawi nggege tayamum iku luweh utama. Ya. Jadi kalau seseorang meyakini nanti sebelum habis waktu sholat dia akan bisa mendapatkan air, maka yang lebih baik baginya adalah menunggu sampai adanya air tersebut. Ya, jadi tidak tayamum dulu, tapi nunggu nanti sampai akhirnya waktu dia dapat air, kemudian berwudu dengan air tersebut. Tidak tayamum di awal waktu. Itu kalau memang benar-benar yakin akan dapat air di akhir waktu. Kalau tidak yakin akan wujudnya air di akhir waktu, maka ya di awal waktu dia tayamum kemudian jalankan sholat. Ya. Kemudian wa idam tana'a dan kene kacegah apa istimaluhu gunakaken ma fi udwin dem gaoto suci wajib tayamum wa ghuslu sahihin lan basuh gaoto kang waras yang sehat
wa masku kulis satiri lan ngusap sekabehane perkara kang nutupi adhari kang bahayani apa nazahu nyopot ing asatir diusap bimain kelawan banyu wala tartiban ora ana tertib iku maujud bainahuma intermatrane tayammum lan mashi kulis satir adhari iki ghusli sahihin lan apa masku kulis satir adhar nasuhu ya li junubin bainauma li junubin kedune wong kang junub ya. Jadi ketika semisal kita terhalang menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air karena tidak bisa menggunakan air dalam satu bagian tubuh kita, misal tangan, tidak bisa kita gunakan air. Karena apa? Di sana ada anggota yang sehat, tapi juga anggota yang sakit. Nah, maka caranya adalah dengan tayamum pada tayamum, kemudian kita membasuh anggota yang sehat itu. Ya, jadi anggota yang sehat tetap dibasuh dengan air. Kemudian anggota yang sakit yang tertutupi dengan perban semisal ya, yang tidak mungkin kita copot, itu cukup kita usap air di atasnya. Ya. Jadi tayamum, kemudian membasuh anggota yang sehat, kemudian mengusap setiap sesuatu yang menutupi pada anggota tubuh itu yang tidak mungkin atau membahayakan ketika kita copot. Dan itu tidak perlu tertib, tidak perlu tertib berurutan, tidak boleh memilih tayamum dulu atau membasuh yang sehat dulu atau mengusap anggota yang sakit itu di atasnya, itu terserah, tidak ada harus tertib. Ya, li junubin bagi orang yang junub. Ini atau ya, tidak mungkinnya menggunakan air itu pada dua anggota tubuh. Jadi kan fi udwin dalam satu tubuh, anggota tubuh. Ini kalau ada dua anggota tubuh, mungkin kaki dan tangan misal. Ya. Kakinya juga ada yang sakit, diperban, dibalut, tangannya juga demikian, sama. Maka bagaimana? Fatayamumani, maka wajib apa tayamum loro? Dua tayamum. Tayamum untuk tangan tadi, kemudian ditayamumi untuk yang kedua. Wala yusolli lan ora kena salat sapa wong bi kelawan tayamum illa fardhon angin salat fardu wahidan kang siji walau nadaron senajan anane salat iku nadaron salat kang den nadari. Jadi untuk tayamum berbeda dengan wudu. Ya, kalau wudu sekali wudu kita bisa gunakan wudu itu untuk salat berkali-kali. Tapi kalau tayamum ya tidak bisa digunakan kecuali hanya satu kali sholat fardu. Mau sholat zuhur, tayamum. Nanti mau sholat asar, tayamum lagi. Ya, tidak boleh tayamum yang tadi dibuat untuk sholat zuhur, kemudian digunakan lagi untuk sholat asar, tidak boleh. Hanya satu kali sholat fardu. Walaupun toh sholatnya itu berupa sholat yang dinadari. Ya. Wassohalan soheh. Janaizu pira-pira salat jenazah ma fardin sertane salat fardu boleh satu tayamum digunakan untuk beberapa kali salat jenazah ya, bersama dengan salat fardu. Artinya fardunya cukup satu ya. Jadi fardu itu ya seperti salat zuhur ya. Kemudian ada jenazah, kita salat jenazah boleh itu. Ya. Tapi kalau fardu zuhur dengan fardu asar tidak boleh dengan satu tayamum. Tapi kalau zuhur dengan sholat jenazah boleh, ya, asar dengan sholat jenazah boleh. Ya, jadi karena apa yang dimaksud fardunya ya fardu yang maktubah itu satu kali maktubah dan satu kali sholat jenazah boleh. Tapi kalau dua kali maktubah dengan satu tayamum maka tidak diperbolehkan. Demikian wa nawaqidhu wallahu a'lam bissawab. Sekian pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan kita bisa memahami bersama, mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat ya, sebagai
sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dan sebagai penuntun terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Sekian. Wa'alaikum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.